hubungannya dengan Roma Irama dan musiknya dan channel ini yang membahas syair-syair Roma Irama, kita pada posisi membolehkan atau menghalalkan, tentu saja dengan syarat-syarat tadi. Jadi bagaimana? Halal apa haram? Boleh atau tidak? Ya, di sini halal, di sini boleh. Nanti kita kemukakan beberapa pendapat dari para ulama. Yang nomor pertama, misalnya kita simak penjelasan Buya Ar-Razi, yang mana beliau ini adalah pakar hadis, profesor, ulama yang keilmuannya tidak diragukan. Menurut beliau ini musik adalah boleh. Hukum musik tidak ada dalil sahih, ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Yang ada cuma hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman aqwamun yastahillun al-khamra, ya, sekelompok orang, beberapa kelompok orang menghalalkan khamar, apalagi biduanita, lalu kemudian sutra, dan terakhirnya kalimatnya wal ma'azif. Wal ma'azif, ma'azif itu alat musik, dan ma'azif itu terjemahan guru dari guru kami, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengharamkan musik, kami 3 tahun Pak mengharamkan musik karena ikut Syekh bin Baz. Karena terjemahan waw itu dan. Ternyata tidak semua waw artinya dan. Ada waw berarti bersamaan dengan. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan para masyayikh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Ini gurunya beliau, ini saksinya beliau, ya. Ustadz Al-Naf, tanya ke beliau, Syekh Ali Jum'ah tidak mengharamkan, Syekh Ahmad Thayyib tidak mengharamkannya, terlepas dari kecenderungan politik mereka, ya. Jadi yang mengartikan waw itu dan mengharamkan musik, yang mengartikan bersamaan dengan tidak. Kenapa? Ada dalil lain di Sahih Bukhari, Abu Bakar masuk ke dalam rumah bersama Nabi karena Nabi menantunya Abu Bakar. Ada 2 perempuan bernyanyi dan berdendang, ya, main alat gendang. Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah seruling Daud di rumah, seruling setan di rumah Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhuma, biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya mereka. Saya mau tanya, Nabi membolehkan nyanyian nyanyian dan musik pada hari raya. Bolehkah khamar di hari raya? Ya. Bolehkah nonton konser yang auratnya dibuka di hari raya? Bolehkah pakai sutra di hari raya? Enggak. Berarti haramnya musik bukan haram zatnya. Beda dengan khamar, beda dengan sutra. Itu haram itu zatnya, memakainya, meminumnya. Ya. Sedangkan musik haram di waktu-waktu tertentu karena bisa melupakan kepada Allah. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, nah dia tidak haram. Oke. Kemudian ada lagi pendapat dari Kiai Haji Abdus Somad. Beliau juga ulama yang sangat mumpuni. Beliau juga pada kesimpulan membolehkan atau menghalalkan musik dengan syarat-syarat tadi itu. Adapun alat musik seperti biola, trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gip Gema Insani Press Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik,
maka boleh. Tapi kalau syairnya tak baik, tak boleh. Kemudian selanjutnya ada dari Kiai Das'ad Latif atau Ustadz Das'ad Latif, yang beliau ini juga seorang dai. Beliau juga membolehkan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan. Kita simak. Nabi sampai ke Madinah hijrah dan Nabi disambut oleh lagu Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajah suburu alaina ja'ah lillahida. Inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Nah, sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu? Semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya Wirama boleh. Dan yang terakhir ini ada dari maestro musik kita yang berdakwah di bidang musik. Tentu saja beliau pun punya argumen dari Haji Roma Irama sendiri. Silakan disimak menurut beliau seperti ini. Di dalam kaidah usul fikih ada dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayadul dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh. Kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya. Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah. Muamalah misalnya main bola, main catur, main musik, itu muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Ya. Misalnya contoh. Sudah ada dalil yang jelas mengharamkan. Dalil misalnya main bola, kemudian pakai taruhan, jadi haram. Ya. Main catur, waktu sholat lewat, haram. Begitu main musik, membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotisme, kemudian lirik-lirik yang merusak. Saya melihat bahwa ternyata musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Ya, senjata ini mau dibuat apa? Mana ya? Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Jadi seperti itulah bahwa kalau kita lihat Al-Quran surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim aktsaruhum kadhibun, kira-kira begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarallaha katsira. Jadi kesimpulannya dalam surat Asy-Syu'ara itu, maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun? Dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta, kira-kira begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu yattabi'uhumul ghawun, dia diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun di lembah-lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarallaha katsira. Kecuali para penyair yang beriman, yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk ulasannya kita kutip dari Al-Qur'an, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tadi dikatakan Bang Haji Roma Irama, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asalnya muamalah itu boleh, dagang boleh, jalan-jalan boleh,
masak boleh, main permainan tradisional misalnya gatri, main apa itu permainan boleh, asalnya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'. Jadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua boleh buat kita. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan semua itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu, jadi Allah mempersilahkan semua yang Allah ciptakan itu buat hambanya, manfaat untuk hambanya, termasuk menciptakan nada-nada, seni-seni. Itu kan datang dari Allah. Kemudian kalau kita lihat musik itu kan apakah dia itu baik atau buruk? Gitu. Baik atau buruk? Bawaannya sendiri sebelum ada campur tangan manusia itu ciptaan Allah, netral dia. Kata Bang Haji tadi itu muamalah itu. Kita main-main dengan tangan atau kita bersenandung. Qala'al badru 'alaina. Itu netral dia. Bahkan pada saat posisi netral itu posisi ya fitrah manusia baik. Ada dalam surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik. Jadi yang baik-baik itu pasti dihalalkan oleh Allah. Ada kebaikannya. Kemudian yang rusak, yang jelek itu diharamkan. Yang buruk-buruk itu ya udah diantisipasi, diharamkan. Jadi yang diharamkan itu jelas, perintahkan dalam Al-Quran, ayatnya jelas. Itu sudah tertera. Homer, zina, babi, mencuri, judi. Itu jelas-jelas ada ayatnya dalam Al-Quran. Tapi untuk musik tidak ada ayat yang secara jelas-jelas. Cuman tadi itu hanya penafsiran-penafsiran saja yang diarahkan. Oh ini maksudnya musik. Yang lain ini bukan musik. Gitu. Jadi keindahan yang diciptakan oleh Allah ini termasuk nada-nada, bunyi-bunyian burung, ada suara monyet hutan itu indah-indah itu. Nah, dengan berangkat dari situ, kemudian banyak ulama tadi itu khilafiyah, berbeda pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Maka Anda yang tidak suka, yang ingin mengharamkan, ya silakan, jangan senang. Tapi yang menghalalkan jangan dicegah atau jangan dicap. Masing-masing punya dalil. Jadi ada ceritanya dalam sebuah hadis, dalam Bukhari Muslim dijelaskan, ada tuh kafilah datang, rombongan ini sedang ditunggu di hari Jumat itu. Kemudian makanya dalam ayat itu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah itu. Karena di hari Jumat mungkin pasar Jumat lah kalau di kita itu. Jadi barang-barang dagangan itu kafilah membawa barang dagangan itu di hari Jumat. Ketika sedang sholat Jumat atau baru beres sholat Jumat itu kafilah pedagang itu datang membawa barang-barang. Tentu saja Muslim, orang-orang Islam yang lagi sholat belingsakan. Yang baru sholat pun tidak sempat mendengar khutbah, langsung lari dan menyambut para pedagang itu. Nah, saking gembiranya mereka menyambut dengan nyanyian, dengan arian yang
mungkin tari Arab itu yang suka kita lihat itu. Sambil menabuh-nabuh, ya alat musik itu bersih. Atau kalau sekarang, alhamdulillah pujian bagi Allah, subhanallah, atau selamat datang gitu. Kawan, banyaklah. Saking gembiranya rombongan membawa barang-barang untuk jual beli itu. Mungkin murah atau gimana lah, enggak tahu. Mereka bernyanyi dan menabuh alat-alat musik untuk menyambutnya. Itu di zaman Nabi. Di orang-orang Ansor terutama yang melakukannya itu. Dan ini terjadi, artinya tidak diusir atau tidak dilarang. Jadi pernah suatu ketika tuh istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan dua orang penyanyi atau jariyah melantunkan nyanyian, kemudian dengan ada gendang. Kalau kiri sekarang mungkin qasidahan. Nabi ada tidak mengusirnya atau melarangnya. Hanya saja Abu Bakar yang marah. Wallahu a'lam, beliau marah kenapa belum dikasih tahu Nabi atau punya penafsiran sendiri atau berisik atau apalah, nggak tahu. Tapi yang jelas Nabi membiarkan boleh. Dalam riwayat yang lain katanya biarkan saja, ini kan lagi acara kegembiraan, acara walimah, acara hari raya, acara-acara gembira, masa nggak boleh. Dalam penjelasan Buya Ar-Razi di depan, keharamannya itu bukan zatnya, karena kalau khamr, judi, kapanpun ya haram. Tapi untuk musik ini kan tidak haram, zatnya itu tidak haram. Nanti yang mengharamkan itu akibat-akibatnya atau waktu-waktu. Jadi riwayat ini ada dalam hadis, Nabi membiarkan, berarti kan bukan sesuatu yang haram atau dilarang. Bagi yang tidak suka mungkin ikut dengan Abu Bakar atau mengharamkannya. Jadi dari riwayat ini kemudian muncullah penafsiran-penafsiran tadi itu, di antaranya yang membolehkan itu. Entah yang mengharamkan dari mana, kita tidak fokus untuk membahasnya ya. Mungkin dari Abu Bakar tadi ngambil jalurnya, jadi Abu Bakar yang marah, bahkan sempat dibakar itu gendangnya. Kata beliau, setan ini, seruling setan ini masa dimainkan di rumah Rasulullah. Ada lagi riwayat dari Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari bab nikah, darbuduf fin nikah wal walimah. Jadi hukum membunyikan gendang dalam pernikahan dan walimah. Dari Rubayyi binti Muawwid, kata beliau, Rasulullah SAW datang pagi-pagi ketika pernikahan saya. Kemudian beliau duduk di kursiku seperti halnya kau duduk sekarang ini di depanku. Kemudian aku menyuruh para jariyah itu biduanita lah, yang menyanyinya itu memainkan, kemudian bernyanyi tentang kisah-kisah orang tua, kemudian kisah-kisah perjuangan, peperangan dalam perang Badar. Syair-syair yang baik ini menyanyikan. Rasulullah ada di situ di pernikahan itu dan beliau fine aja. Ada lagi riwayat Bukhari dan Imam Ahmad, ketika itu Aisyah menikahkan saudaranya lah ya, dari Ansor itu, dalam pernikahan dengan saudaranya yang suaminya orang Ansor itu, ada hajatan, ada walimahan sederhana. Tetapi saking sederhana ini, walimahnya sepi-sepi aja, ada suara apapun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepi-sepi aja ini Aisyah, apa tidak ada acara itu?
acara tari, maksudnya bukan tari, acara-acara permainan lah begitu yang meramaikan, acara-acara kegembiraan. Maka dari hadis ini juga boleh, artinya ada acara-acara kegembiraan, di antaranya nyanyian atau bermusik. Kata Rasulullah kemudian coba dikasih hadiah, itu yang pengantinnya tuh dikasih bonus. Udah belum Aisyah? Udah dikasih bonus, udah dikasih hal yang menyenangkan, hadiah. Kata Aisyah, sudah ya Rasulullah. Apa itu hadiahnya? Coba dikirim tuh para penyanyi yang orang pinter nyanyi buat bersenandung. Udah belum? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kalau di sini itu orang-orang Ansor itu suka yang permainan, yang bergembira ria, bersendagurau, bernyanyi, bersukacita, suka. Kasih aja nggak apa-apa, biar gembira. Nah itu indahnya kehidupan Rasulullah SAW, mengerti ini kaum suka dengan syair, suka dengan kegembiraan, dengan kasih yang sederhana, nggak masalah. Dalam hadis lain juga ada riwayat ketika Rasulullah SAW hendak menuju medan perang, kemudian ketika kembali dari medan perang ada seorang jariyah atau budak hitam datang ke Rasulullah SAW. Kemudian si budak ini berkata, ya Rasulullah, aku telah bernazar kalau engkau selamat dari peperangan ini, artinya tidak ada kejadian apapun, kembali dengan selamat, aku akan bernyanyi sambil membunyikan, ya, karena gembiranya itu nazar aku ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, oh kamu sudah bernazar, aku alhamdulillah sudah selamat. Kalau memang itu nazar kamu, silakan rayakanlah kegembiraanmu itu menyambut aku yang menang perang dan selamat. Karena kalau engkau tidak tunaikan nazarmu, berarti kan engkau melanggar nanti nazarmu. Ya udah, sekarang nyanyi. Akhirnya si budak itu, si biduan itu nyanyi, meluapkan kegembiraannya kedatangan Rasulullah dengan selamat itu, dengan membunyikan gendang dan bernyanyi. Ya, lagunya yang sederhana seperti dalam film-film itu, yang ya ungkapan kegembiraan lah. Jangan kita berimajinasi dengan tarian-tarian yang sudah rusak, yang masuk ke memori kita dengan musik dan tarian yang rusak. Ada musik dan tarian sederhana dan tidak rusak. Banyak hadis-hadis riwayat tentang musik ini, berkenaan dengan musik ini. Ada dari An-Nasa'i dalam kitab Ashrah An-Nisa. Jadi ada wanita datang ke Nabi, cek, datang, kata Nabi, Aisyah tahu nggak ini siapa? Nggak tahu ya Nabi Allah. Nah ini dia itu Qainah. Qainah ini ahli syair, ahli bernyanyi. Aku mau nggak dengerin nyanyian dia? Mau ya Rasulullah. Yaudah Qainah, kamu sekarang nyanyi. Aisyah pengen dengerin nyanyi. Seperti itu, sesederhana itu. Jadi dari berbagai hadis-hadis ini kemudian ditelaah oleh para ulama, para ahli fikih, dan menyimpulkan berarti boleh, ya kan? Tetapi ulama-ulama yang tidak membolehkan menganggap hadis-hadis seperti ini mungkin doi, mungkin teksnya tidak benar atau tidak sesuai dan lain sebagainya, tidak mengambilnya, bisa jadi hanya mengambil yang satunya. Maka saya katakan tadi itu penafsiran, karena beda penafsiran itu tidak bisa dipaksakan. Dan yang paling saya salut itu adalah penjelasan dari Bang Haji Roma Irang, surat Asy-Syu'ara itu beliau menjelaskan itu dengan lancar sekali. Ayat per ayatnya itu sudah tahu
makna kata per katanya, bahkan dengan tafsirnya pun beliau sudah seperti itu. Makanya saya katakan ini kiai tidak meraba-raba ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal nunabbiukum ala man tanazzalu syayatin nazzalu ala kulli affakin athim يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ini ayat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Roma Irama. Sudah dijelaskan di depan tadi bagaimana penyair-penyair itu banyak yang menggunakan syairannya itu untuk menyesatkan, untuk menjauhkan dari Allah, untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Tetapi ada di ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran. Tetapi ada juga penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh, kemudian banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membawa kepada Allah. Itu yang dimaksud Bang Haji Roma Irama di situ. Jadi tidak setiap syair-syair menjauhkan kepada Allah. Ada juga syair atau penyair yang menggunakan syairnya itu untuk amal soleh dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada akhirnya ketika kita bicara musik itu seperti bicara sosmed. Kalau Anda melihat sosmed itu sebagai ajang dosa, ghibah, fitnah, hoax, kemudian pornografi, perjudian, ya silahkan. Berarti sosmed haram karena isinya itu. Tetapi bagi Anda yang menghalalkannya, oh ternyata tidak semua sosmed seperti itu. Bisa kita buat untuk mengaji, bisa kita buat untuk tawasobil haqq wa tawasobil sabr, zikir kepada Allah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Bisa tidak? Bisa. Berarti bagi dia sosmed halal, boleh. Seperti itu mungkin. Karena dalam pikiran orang-orang yang mengharamkan musik itu isinya yaitu bercampur dengan judi, bercampur dengan wanita, bercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti di diskotik, seperti di tempat-tempat tari-tari bugil, tari-tari erotis, pornografi, pasti ada musiknya. Maka kesimpulan mereka musik haram karena seperti itu. Tetapi bagi mereka yang menggunakan musiknya dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dengan sholawat kepada Nabi, dengan tempat-tempat yang tidak bercampur dengan minuman keras, tempat-tempat yang bersih, bagi mereka itu tidak ada masalah halal. Jadi melihat musik ini seperti medsos juga akhirnya. Silahkan mengharamkan dengan kemudaratan yang ada, dan silahkan pula menghalalkan dengan kemanfaatan yang ada. Jadi up to you, terserah bagi Anda mengikut yang mana. Kalau Anda ingin bersih sebersih-bersih, tidak mau ada celah, tidak mau ada sedikit pun dosa
atau kesalahan, ya udah ikut yang mengharamkan saja. Tetapi kalau Anda ingin menganggap ini adalah biasa, mubah, boleh dan tidak apa-apa, ya silakan mengharamkannya. Demikian mungkin mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan. Saya di sini hanya menyampaikan dari para ulama dan komunitas channel ini kebanyakan memang diarahkan untuk membolehkan atau menghalalkan musik. Kalau kita mengharamkan, kita jatuhnya mengharapkan yang dihalalkan, itu Allah juga tidak suka. Jadi yang mubah-mubah ini ya kita syukuri saja selama kita pergunakan untuk kebaikan. Demikian menjawab komentar dari orang-orang yang ingin ada pembahasan tentang musik. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, kekhawatiran kita akan dosa-dosa atau keharaman yang ada. Dan kita serahkan kepada ulama-ulama yang telah membuat fatwanya. Silahkan dirujuk sendiri, diamalkan sendiri, karena ulama-ulama tersebut masih ada, yang masih ada. Insya Allah mereka bertanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya dari kesalahan lidah saya, dimaafkan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.